Boleh deh. Assalamualaikum ibu-ibu milenial. Jangan lupa senyum ya, karena senyum itu ibadah paling mudah. Dan ada lagi yang mudah dan gratis. Jika konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum ibu-ibu milenial. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, ibu milenial mau membahas salah satu program pemerintah nih, yaitu KB atau Keluarga Berencana. Jadi, beberapa waktu lalu salah satu sahabat ibu milenial ini request, tolong dong bahas tentang KB gitu. Soalnya dia ini bingung mau pakai KB jenis apa. Kita semua tahu banyak KB yang telah beredar saat ini ya. Kira-kira apa sih yang cocok? Saatnya ibu milenial tanya ke yang lebih ahli, yaitu Bidan Ani. Mengenai KB, iya, sebenarnya apa aja sih manfaat KB? Baik Bunda, mengenai ber-KB ya, ini kan di masyarakat juga sudah banyak nih yang mengenal jenis-jenis KB itu apa saja. Kita juga harus tahu nih Bun, kita ber-KB itu tujuannya apa gitu ya. Ber-KB itu untuk merencanakan kehamilan ya. Jadi dengan ber-KB kita bisa nih mengatur kehamilan. Manfaatnya itu apa dalam pengaturan kehamilan ini? Ini yang paling utama adalah menjaga kesehatan ibu dan juga bayinya. Terus mendorong pemberian ASI. Jadi pemberian ASINya itu bisa diberikan secara optimal sampai 2 tahun. Dan juga pola asuh anak yang baik pada anak. Di sini kan idealnya jarak anak itu 3 sampai 5 tahun kan ya Bun ya. Nah, masa ini kita bisa memberikan full ASI dan juga bisa memberikan perhatian penuh pada balita. Terus juga yang penting ini untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Sehingga bisa nih membentuk keluarga yang kecil, bahagia karena seperti program pemerintah nih Bun, 2 anak cukup. Terus apa aja nih jenis-jenis KB yang udah beredar saat ini? Nah, untuk jenis-jenis KB nih, pasti Bunda-bunda udah banyak yang cari-cari tahu nih dari masa-masa hamil, apa aja jenis-jenis kontrasepsinya. Kalau secara umum kontrasepsinya itu ada 2, intinya itu alami sama menggunakan alat. Nah, yang akan kita detailkan ini yang penggunaan alat. Alat kontrasepsi ini kan ada beberapa ya Bun. Ada yang hormonal, mungkin kenalnya obat, dan juga ada yang non hormonal. Nah, kalau yang hormonal ini ada pil KB, ada suntik, dan juga ada implan atau kita mengenalnya itu susuk. Itu yang hormonal. Kalau yang non hormonal ini yang paling masyarakat kenal itu istilahnya spiral. Kalau sekarang itu kita nyebutnya IUD. Nah, untuk yang KB spiral atau KB IUD nih, ini masyarakat banyak banget yang takut.
Sebenarnya KB IUD ini ada dua jenis ya, ada yang lapis tembaga, ada juga yang hormonal. Nah, yang paling banyak di masyarakat di sini kan pakainya yang lapis tembaga, Bun. Itu kan pemakaian maksimal 10 tahun. Itu cara kerjanya menghambat sperma untuk bertemu dengan sel telur. Ya, cuma ada beberapa efeknya yang sering dirasakan oleh ibu-ibu atau bunda-bunda yang menggunakan KB IUD ini. Biasanya headnya itu jadi darahnya yang keluar lebih banyak dari head yang biasanya, dan juga mungkin lebih lama. Yang biasanya cuma haid 5 hari atau 7 hari bisa sampai 8 hingga 10 hari. Dan juga kadang ada yang spotting-spotting di luar siklus haid. Tapi so far masih aman ya, Bun. Terus ketika kita lepas IUD, itu kesuburannya langsung kembali karena tidak mempengaruhi hormonal untuk yang IUD lapis tembaga ini. Terus yang biasa ditakutkan itu ngeceknya, takut lepas yang gak kerasa. Nah, ini kita bisa ngecek sendiri untuk mengetahui benang itu masih berada di posisinya apa enggak. Kalau benang itu masih kerasa, berarti IUD itu masih berada di posisinya. Lalu hal apa aja nih yang harus kita perhatikan saat memilih KB? Yang pertama itu dilihat dari tujuannya. Bunda ini ber-KB tujuannya untuk apa? Misal, ketika baru menikah ingin menunda beberapa bulan, ya kita disarankan untuk KB yang jangka pendek, bisa pil ataupun suntik. Nah, sedangkan untuk mengatur jarak kehamilan, jika jarak kehamilan ingin sekitar 3 atau 5 tahun, gunakanlah KB yang jangka panjang, implan atau susuk, dan juga bisa pakai IUD. Terus juga riwayat penyakit, misalnya ada riwayat darah tinggi, tumor, atau kanker, itu juga harus disesuaikan. Ya jadi gini, salah satu sahabat saya ini mau konsultasi nih. Saat ini dia baru anak 1 dan kondisi masih menyusui kan. Baiknya ini pakai KB jenis apa ya? Nah, untuk bunda yang lagi proses mengasihi nih, yang nggak mengganggu produksi ASI gitu ya Bun ya. Intinya KB apapun boleh, maksudnya KB hormonal juga boleh. Yang penting yang digunakan itu yang hanya mengandung hormon progestin, pil yang mengandung progestin, suntik yang hanya mengandung progestin, dan juga susuk yang hanya mengandung progestin. Itu aman karena tidak mempengaruhi pengeluaran atau produksi ASI. Dan yang pasti tidak mempengaruhi produksi ASI juga itu yang IUD. Udah jangka panjang, tidak mempengaruhi produksi ASI juga. Itu bisa digunakan. Yang penting karena setiap kondisi bunda ini berbeda-beda, penggunaan KB tetap harus dengan konsul ahlinya, boleh bidan, boleh dokter, sehingga nyaman buat bunda, nyaman juga buat ayah, karena ayah juga memiliki peran penting nih Bun dalam pengambilan keputusan, dan pastinya pengambilan putusan ber-KB itu harus didasari dengan pengetahuan, sehingga konsultasi itu juga sangat penting. Begitu ya Bunda untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Bidan Ani. Assalamualaikum Bidan Ani.